Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. 16 Juni 2026 menjadi salah satu hari yang menarik perhatian kalangan astrolog, peramal spiritual, dan para pengamat fenomena metafisik di berbagai negara. Saat dunia masih dibayangi ketidakpastian geopolitik, konflik internasional, gangguan teknologi global, hingga meningkatnya aktivitas alam yang sulit diprediksi, sejumlah tokoh spiritual justru mengeluarkan ramalan yang mengundang perdebatan luas. Sebagian melihat masa depan yang penuh ketegangan dan bahaya. Sebagian lainnya meyakini bahwa umat manusia sedang berada di ambang sebuah transformasi besar yang akan mengubah arah sejarah dunia. Di antara berbagai prediksi tersebut, ramalan yang disampaikan oleh Joseph Tittle, seorang peramal spiritual terkenal asal Amerika Serikat, menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. Dalam tayangan terbarunya yang disampaikan pada 16 Juni 2026, Tittle mengungkap serangkaian penglihatan, kesan intuitif, serta interpretasi astrologi yang menurutnya menggambarkan berbagai peristiwa penting yang akan terjadi dalam beberapa minggu dan bulan ke depan. Apa yang disampaikannya tidak hanya menyangkut konflik internasional dan pergolakan politik, tetapi juga bencana alam, fenomena langit yang tidak biasa, hingga kemungkinan perubahan besar dalam peradaban manusia. Dunia sedang memasuki periode yang sangat sensitif. Dalam pembukaannya, Joseph Tittle mengatakan bahwa dunia saat ini sedang bergerak memasuki fase yang sangat penting. Menurutnya, terlalu banyak peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan dalam waktu singkat. Namun yang membuatnya merasa khawatir adalah keyakinannya bahwa semua kejadian tersebut belum mencapai puncaknya. Ia bahkan mengatakan bahwa berbagai peristiwa yang baru saja terjadi hanyalah gelombang pendahuluan sebelum munculnya sesuatu yang lebih besar. Tittle mengingatkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, dunia menyaksikan gangguan besar pada berbagai platform digital dan media sosial internasional, Facebook, WhatsApp, Instagram, serta sejumlah layanan lain yang berada di bawah jaringan Meta, dilaporkan mengalami gangguan yang memengaruhi jutaan pengguna di berbagai negara. Bagi sebagian besar orang, kejadian tersebut mungkin dianggap sebagai masalah teknis biasa. Namun dalam pandangan Tittle, peristiwa itu memiliki makna simbolis yang jauh lebih dalam. Ia mengaku pernah memperingatkan sebelumnya bahwa Meta akan mengalami gangguan besar, dan menurutnya kejadian tersebut merupakan salah satu tanda awal bahwa dunia sedang memasuki periode astrologi yang penuh gejolak. Merkurius retrograde dan awal perubahan besar. Menurut Tittle, sejak sekitar 13 Juni 2026, dunia telah memasuki fase yang dikenal dalam astrologi sebagai pre-shadow Mercury retrograde atau bayangan awal Merkurius retrograde. Fase retrograde penuh sendiri diperkirakan dimulai pada 29 Juni 2026 bertepatan dengan fase bulan purnama. Dalam astrologi barat, Merkurius dianggap sebagai planet yang berhubungan dengan komunikasi, informasi, teknologi, transportasi, perdagangan, dan hubungan antar manusia. Ketika Merkurius memasuki fase retrograde, banyak astrolog percaya bahwa berbagai gangguan dalam aspek-aspek tersebut akan meningkat. Karena itu, Tittle menilai bahwa berbagai peristiwa yang sedang terjadi saat ini bukanlah kebetulan. Menurutnya, tema-tema besar yang akan mendominasi akhir Juni hingga Juli sebenarnya sudah mulai muncul sejak pertengahan Juni. Ia menghimbau masyarakat untuk memperhatikan dengan seksama perkembangan dunia saat ini karena berbagai masalah yang terlihat kecil sekarang berpotensi berkembang menjadi peristiwa besar ketika Merkurius benar-benar memasuki fase retrograde. Bayangan konflik di perbatasan dunia. Salah satu hal yang paling mengganggu dalam penglihatan Tittle adalah gambaran mengenai meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan perbatasan dunia. Ia tidak menyebutkan secara spesifik negara tertentu. Namun ia mengatakan bahwa energi konflik terasa sangat kuat. Dalam penglihatannya, terdapat berbagai situasi yang berkaitan dengan wilayah perbatasan, sengketa wilayah, dan pergerakan militer yang berpotensi memicu ketegangan baru. Menurutnya, dunia bisa menyaksikan peristiwa yang menimbulkan ketakutan besar dalam waktu dekat. Yang membuat pernyataannya semakin kontroversial adalah ketika ia mengatakan bahwa lembaga-lembaga intelijen besar dunia kemungkinan juga memperhatikan faktor astrologi.
Ia berpendapat bahwa badan-badan seperti CIA dan berbagai kelompok berpengaruh di balik layar memiliki akses kepada para astrolog, paranormal, maupun praktisi penglihatan jarak jauh. Meskipun klaim tersebut tidak memiliki bukti yang dapat diverifikasi, Tittle meyakini bahwa para pengambil keputusan di tingkat tinggi tidak mengabaikan faktor-faktor semacam itu. Saturnus dan Neptunus di Aries, simbol pergolakan kepemimpinan dunia. Tittle kemudian menjelaskan bahwa dua planet penting, yaitu Saturnus dan Neptunus, sedang menjadi konfigurasi langkah di zodiak Aries. Dalam astrologi, Aries sering dikaitkan dengan kepemimpinan, keberanian, konflik, tindakan cepat, revolusi, awal baru. Sementara Saturnus melambangkan realitas, tanggung jawab, hukum, dan konsekuensi. Neptunus melambangkan ilusi, mimpi, propaganda, kebingungan, serta narasi yang saling bertentangan. Menurut Tittle, kombinasi energi tersebut dapat memunculkan peristiwa-peristiwa besar yang mengguncang struktur kekuasaan dunia. Ia mengaku memperoleh kesan intuitif bahwa sejumlah pemimpin dunia akan menghadapi tekanan luar biasa. Beberapa figur politik diperkirakan kehilangan pengaruh, skandal besar berpotensi terungkap. Tokoh-tokoh yang selama ini tampak kuat mungkin tiba-tiba dipaksa mundur dari jabatan mereka. Bahkan bukan hanya pemimpin negara, tetapi juga para pimpinan korporasi besar dan organisasi internasional. Prediksi mengejutkan, ancaman terhadap tokoh penting dunia. Bagian yang paling menegangkan dari ramalan Tittle muncul ketika ia membahas sosok-sosok berpengaruh di panggung global. Ia mengaku melihat gambaran dua figur penting yang tampaknya akan menjadi pusat sebuah peristiwa besar. Dalam penglihatannya, salah satu kejadian memiliki kaitan dengan Iran. Sementara kejadian lainnya tampak berlangsung di sebuah panggung terbuka atau podium publik. Tittle menggambarkan seolah-olah kedua peristiwa tersebut melibatkan ancaman serius terhadap tokoh penting. Ia tidak menyebut nama, lokasi pasti, maupun rincian lebih lanjut. Namun ia memperkirakan bahwa kejadian tersebut berpotensi muncul antara pertengahan Juni hingga pertengahan Juli 2026. Prediksi ini tentu masih berada sepenuhnya dalam wilayah spekulasi dan keyakinan pribadi. Namun justru karena sifatnya yang samar dan misterius, ramalan tersebut menjadi salah satu bagian yang paling banyak diperbincangkan para pengikutnya. Ledakan bawah tanah dan ancaman dari perut bumi. Tidak hanya konflik geopolitik, Tittle juga mengaku melihat sejumlah gambaran yang berkaitan dengan aktivitas bawah tanah. Dalam salah satu penglihatannya, ia melihat ledakan besar yang terjadi pada sistem saluran bawah tanah atau jaringan pembuangan kota. Ia menggambarkan adanya semburan material yang meluncur tinggi ke udara setelah ledakan tersebut terjadi. Menurutnya, rekaman video kejadian itu kemungkinan akan menjadi viral karena tampilannya yang sangat dramatis. Tak lama kemudian, penglihatannya berpindah ke sebuah kawasan pertambangan batu bara. Ia melihat ledakan besar yang menurut kesannya terjadi di wilayah Tiongkok. Peristiwa tersebut membuatnya semakin yakin bahwa aktivitas geologi bumi sedang mengalami peningkatan. Jepang kembali menjadi sorotan. Salah satu bagian paling emosional dalam ramalannya adalah ketika ia membahas Jepang. Menurut Tittle, ia berulang kali melihat gambaran mengenai aktivitas bawah laut yang tidak biasa. Ia mengaku melihat tsunami kecil yang menghantam wilayah pesisir Jepang. Namun lokasi yang terlihat dalam penglihatannya bukanlah kota besar yang padat penduduk. Sebaliknya, wilayah tersebut tampak berupa daerah berbatu, penuh tebing curam, dan relatif terpencil. Meskipun demikian, suasana yang ia lihat terasa sangat mencekam. Ia mendengar suara sirine peringatan tsunami. Ia melihat masyarakat berlarian meninggalkan pantai. Ia merasakan kepanikan. Dan yang paling aneh, seluruh kejadian itu berlangsung di tengah cuaca yang sangat panas. Menurutnya, hari tersebut terasa sebagai salah satu hari terpanas yang pernah ia rasakan dalam penglihatannya. Karena itu, Tittle memperkirakan bahwa periode akhir Juli hingga Agustus 2026 merupakan waktu yang perlu diperhatikan terkait kemungkinan aktivitas gempa bumi, tsunami, maupun letusan gunung berapi di kawasan Jepang. Meski demikian, ia berulang kali menegaskan harapannya agar jika benar terjadi bencana, masyarakat dapat memperoleh peringatan dini dan melakukan evakuasi tepat waktu, sehingga korban dapat diminimalkan. Fenomena langit yang memukau di Gunung Wutang. Di tengah berbagai ramalan yang bernuansa suram,
Sebuah fenomena alam yang menakjubkan muncul di salah satu lokasi paling sakral di Tiongkok. Pada 12 Juni 2026, langit di atas Gunung Wutang menampilkan pemandangan yang membuat banyak orang terdiam kagum. Gunung Wutang merupakan pusat penting Taoisme dan selama berabad-abad dikenal sebagai tempat pencairan spiritual para pertapa. Hari itu, di bawah langit biru yang cerah, muncul sebuah cincin awan raksasa yang sangat jelas. Bentuknya menyerupai sebuah cincin berlian yang menggantung di udara. Bagian luarnya tampak seperti lingkaran emas yang bercahaya. Sementara bagian tengahnya terlihat bening dan berkilauan seperti batu permata. Sinar matahari yang menembus celah-celah awan menciptakan efek visual yang begitu indah hingga banyak saksi mata menganggapnya sebagai fenomena yang hampir mustahil dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa orang menyebutnya sebagai berkah dari langit. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai pertanda spiritual yang langka. Bagi masyarakat setempat yang memiliki ikatan kuat dengan tradisi Taoisme, kemunculan fenomena tersebut dianggap memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan sekadar kejadian meteorologis biasa. Harapan akan datangnya zaman keemasan. Menariknya, fenomena langit di Gunung Wutang ini mengingatkan banyak orang kepada ramalan yang disampaikan oleh astrolog Veda asal Amerika Serikat, Johnny Petrie, pada 24 April 2026. Dalam prediksinya, Johnny mengatakan bahwa bulan Juni dan Juli 2026 akan menjadi titik awal perubahan besar bagi umat manusia. Ia percaya bahwa dunia sedang bergerak meninggalkan era kekacauan menuju sebuah masa yang ia sebut sebagai zaman keemasan. Menurutnya, penderitaan, konflik, krisis ekonomi, peperangan, dan berbagai kesulitan yang dialami manusia selama bertahun-tahun hanyalah bagian dari proses panjang menuju transformasi besar tersebut. Johnny bahkan menyatakan bahwa Juni dan Juli akan menjadi 2 bulan yang penuh cahaya, harapan, dan kejutan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Ia percaya bahwa suatu peristiwa pemurnian besar akan segera terjadi dan mengubah arah masa depan dunia. Dalam pandangannya, manusia sedang berjalan menuju era yang lebih damai, lebih harmonis, dan lebih penuh kasih sayang. Dan meskipun masih ada kekuatan-kekuatan yang berusaha mempertahankan dunia lama, ia yakin perubahan tersebut tidak dapat dihentikan. Hari besar yang disebut akan mengubah sejarah dunia. Selain Johnny Petrie, sejumlah peramal spiritual lainnya juga menyampaikan pesan yang hampir serupa. Meskipun menggunakan istilah dan pendekatan yang berbeda, mereka sama-sama berbicara tentang sebuah titik balik besar yang diyakini akan mengubah arah perjalanan umat manusia. Salah satu yang paling vokal adalah seorang peramal bernama Bonnie. Dalam berbagai pernyataannya, Bonnie berulang kali menyebut tentang datangnya sebuah hari besar dan menakutkan. Sebuah peristiwa yang menurutnya akan mengguncang dunia dan membuat banyak orang mempertanyakan kembali segala hal yang selama ini mereka yakini. Namun berbeda dengan bencana yang identik dengan kehancuran, Bonnie justru memandang peristiwa tersebut sebagai proses kelahiran sebuah era baru. Menurutnya, umat manusia saat ini sedang berada pada detik-detik terakhir dan sebuah zaman yang telah berlangsung sangat lama. Zaman itu, dalam pandangannya, dipenuhi oleh konflik, ketidakjujuran, keserakahan, manipulasi, peperangan, dan penderitaan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Ia percaya bahwa dunia lama sedang mendekati akhir siklusnya. Dan sebelum dunia baru lahir, akan ada sebuah momen yang membuat seluruh manusia menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan perubahan terbesar dalam sejarah peradaban. Dunia lama yang perlahan runtuh. Bonnie menggambarkan kondisi dunia saat ini sebagai sebuah bangunan tua yang sudah retak di berbagai sisi. Dari luar bangunan itu mungkin masih tampak kokoh, pemerintahan masih berjalan, ekonomi masih bergerak, kota-kota besar masih dipenuhi cahaya, teknologi berkembang semakin cepat. Namun menurutnya, di balik semua itu terdapat keretakan yang semakin besar. Ia melihat dunia berada dalam kondisi yang rapuh secara spiritual maupun moral. Karena itu, ia percaya bahwa berbagai peristiwa yang saat ini sedang terjadi sebenarnya merupakan bagian dari proses runtuhnya sistem lama. Konflik internasional, krisis ekonomi, ketidakpercayaan terhadap institusi, polarisasi politik, bencana alam, ketegangan sosial. Semua itu menurut Bonnie bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan gejala dari sebuah perubahan besar yang sedang berlangsung. Dalam pandangannya, dunia sedang membersihkan dirinya sendiri,
Proses itu mungkin terasa menyakitkan, bahkan menakutkan. Namun ia yakin bahwa tujuan akhirnya adalah menciptakan sesuatu yang lebih baik. Setelah 4 Juli, awal sebuah era baru. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian dalam ramalan Boni adalah penyebutannya mengenai 4 Juli. Ia mengatakan bahwa setelah hari besar tersebut berlalu, umat manusia akan memasuki fase baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut Boni, tanggal itu bukan sekadar hari biasa. Ia melihatnya sebagai simbol dimulainya sebuah siklus baru bagi dunia. Dalam penglihatannya, masa setelah titik tersebut akan dipenuhi oleh berbagai perubahan yang luar biasa. Manusia akan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Berbagai rahasia yang selama ini tersembunyi akan muncul ke permukaan. Banyak kebenaran yang selama bertahun-tahun ditutupi akan mulai terungkap. Ia bahkan mengatakan bahwa sebagian orang akan mengalami kesulitan menerima perubahan tersebut karena begitu besarnya dampak yang akan dirasakan. Menurut Boni, ketika masa itu tiba, banyak orang yang akan menyadari bahwa dunia ternyata jauh berbeda dari apa yang selama ini mereka percayai. Munculnya mukjizat dan hal-hal yang tidak pernah dibayangkan. Salah satu bagian paling optimis dalam ramalan Boni adalah keyakinannya bahwa dunia akan memasuki masa penuh keajaiban. Menurutnya, setelah masa transisi berakhir, manusia akan mulai menyaksikan berbagai hal yang sebelumnya dianggap mustahil. Ia tidak menjelaskan secara rinci bentuknya, namun ia menggambarkan bahwa akan ada perkembangan yang membuat manusia terkejut. Beberapa mungkin berkaitan dengan kesadaran spiritual, sebagian mungkin berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sebagian lainnya bisa terkait dengan perubahan besar dalam cara manusia memahami kehidupan. Boni percaya bahwa umat manusia selama ini hidup dalam keterbatasan pemahaman. Ketika era baru dimulai, batasan tersebut akan mulai runtuh. Ia bahkan menyatakan bahwa banyak orang yang selama ini mengejek para peramal dan penglihatan spiritual akan terkejut melihat perubahan yang terjadi. Baginya, masa depan bukanlah tentang kehancuran, melainkan tentang kebangkitan. Laurie Bray, kegelapan akan mundur. Pandangan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Laurie Bray. Menurut Laurie, dunia saat ini sedang berada pada fase yang sangat menentukan. Ia mengaku menerima pesan bahwa berbagai peristiwa besar akan segera terjadi dalam waktu dekat. Namun berbeda dengan berbagai prediksi yang menekankan ketakutan, Laurie lebih banyak berbicara mengenai harapan. Ia mengatakan bahwa umat manusia sedang memasuki sebuah musim baru yang dipenuhi cahaya. Dalam penglihatannya, kekuatan-kekuatan yang selama ini menciptakan penderitaan perlahan akan kehilangan pengaruhnya. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti malam panjang yang akhirnya mulai berganti menjadi fajar. Meskipun matahari belum sepenuhnya terbit, tanda-tanda datangnya cahaya sudah mulai terlihat di cakrawala. Menurut Laurie, banyak orang saat ini merasa takut karena melihat dunia penuh ketidakpastian. Namun ia percaya bahwa di balik seluruh kekacauan tersebut sedang berlangsung sebuah proses yang jauh lebih besar. Sebuah proses yang bertujuan mengarahkan umat manusia menuju masa depan yang lebih baik. Perubahan yang akan menyentuh seluruh dunia. Laurie juga percaya bahwa perubahan yang akan datang tidak hanya terjadi pada tingkat individu. Menurutnya, seluruh dunia akan merasakannya. Pemerintahan, ekonomi, hubungan antar negara, teknologi, pendidikan, cara manusia memandang kehidupan, semuanya akan mengalami transformasi. Ia menggambarkan masa depan sebagai periode ketika nilai-nilai kemanusiaan kembali menjadi pusat perhatian. Kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama akan memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Dalam pesannya, Laurie mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam ketakutan. Sebaliknya, ia mengimbau agar setiap orang mempersiapkan diri secara mental dan spiritual menghadapi perubahan yang akan datang. Parker, generasi paling beruntung dalam sejarah. Peramal lain yang turut menyampaikan pandangan optimis adalah Parker. Menurutnya, generasi yang hidup saat ini merupakan generasi paling beruntung sepanjang sejarah manusia. Pernyataan tersebut terdengar mengejutkan, terlebih ketika dunia sedang menghadapi berbagai konflik dan ketidakpastian. Namun Parker memiliki alasan tersendiri. Ia percaya bahwa generasi saat ini sedang berdiri tepat di ambang sebuah perubahan besar yang hanya terjadi sekali dalam ribuan tahun. Banyak generasi sebelumnya lahir dan meninggal tanpa pernah menyaksikan perubahan peradaban yang fundamental.
Namun generasi saat ini, menurut Parker, memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Ia menggambarkan situasi itu seperti seseorang yang berdiri di puncak bukit tepat sebelum matahari terbit. Di belakangnya masih ada kegelapan malam, namun di depannya sudah terlihat cahaya fajar yang perlahan muncul. Menurut Parker, dunia saat ini sedang berada di momen tersebut. Antara ketakutan dan harapan. Menariknya, jika seluruh ramalan yang disampaikan oleh Joseph Tittle, Johnny Petrie, Bonnie, Lori Bray, dan Parker dibandingkan satu sama lain, muncul sebuah pola yang cukup unik. Mereka memang berbeda dalam detail, mereka berbeda dalam pendekatan, mereka juga berbeda dalam cara menjelaskan apa yang akan datang. Namun semuanya tampak sepakat pada satu hal, dunia sedang berada dalam masa transisi besar. Bagi sebagian peramal, transisi itu akan diawali oleh gejolak, konflik, bencana alam, dan berbagai peristiwa yang menegangkan. Bagi yang lain, transisi tersebut merupakan jalan menuju era baru yang lebih damai dan penuh harapan. Di antara ketakutan dan harapan itulah, umat manusia kini berdiri. Tidak seorang pun dapat memastikan masa depan. Tidak ada ramalan yang dapat dibuktikan sebelum waktunya tiba. Namun satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa dunia memang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi, pergeseran geopolitik, perubahan iklim, serta transformasi sosial yang terjadi saat ini membuat banyak orang merasa bahwa mereka sedang hidup di masa yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mungkin itulah sebabnya ramalan-ramalan semacam ini terus menarik perhatian. Karena di tengah ketidakpastian, manusia selalu mencari jawaban. Dan di tengah berbagai krisis yang melanda dunia, manusia selalu berharap bahwa setelah badai berlalu, akan muncul sebuah fajar baru yang membawa harapan bagi masa depan. Apakah Juni dan Juli 2026 benar-benar akan menjadi titik balik besar dalam sejarah manusia seperti yang diramalkan para peramal tersebut? Untuk saat ini, tidak ada yang tahu dengan pasti. Namun dunia sedang menunggu, dan waktu akan menjadi satu-satunya pihak yang mampu memberikan jawabannya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.